Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Risa Faras. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Izin mewawancarai Bapak untuk kepentingan proyek mata kuliah Pengantar Manajemen dengan Pak Ampu Ibu Ervina Maulida. Sebelum itu, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada wawancara kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Nisrina Lukas dan rekan saya Angelina Gutong. Saya Kisha Patricia. nama narasumber di sini. Silakan Bapak perkenalkan diri. Arisa Faras. Pak Risa Faras berasal dari China Comservice CCS provides world-leading integrated information and communication support services with the industry-leading consulting and design services, outstanding network construction services, superb operation and maintenance services, integrated supply chain services, innovative IT applications, and advanced platform development technologies. China Comservice has become the world's largest provider of integrated information and communication support services that cover more than 60 countries and regions in the world. Baik, kami izin mewawancarai Bapak. Ini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab. Yang pertama itu, apa sih latar belakang pendirian perusahaan ini dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Kalau latar belakang pendirian perusahaan pasti buat cari waktu, kan cari proyek. Terus perkembangannya, kalau kita lihat di webnya, ini kan di sini sebetulnya China Comservice ini Indonesia ini bagian dari PT China Comservice secara global. Ini salah satu bagian dari China Communication Service Corporation ini. Dia ada di Indonesia itu dari tahun 2006. Nah, kalau perkembangan sampai saat ini, itu kalau di webnya ini kan baru ada 400, tapi aktualnya sekarang hampir 1000. Dan juga kalau kita lihat di bawah ya, di bawah ini juga kan ada sebaran dari kantor-kantor cabang kita di Indonesia. Untuk cakupan servis kita nih seluruh Indonesia, bahkan ke Papua. Cuma memang di Papua kita nggak ada kantor cabang. Itu kantor cabang untuk Papua itu adanya di Manado. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa sih visi dan misi perusahaan dan bagaimana hal ini mempengaruhi strategi dan operasi perusahaan? Misinya di sini, ini udah ada juga. Otomatis ini strategi perusahaan itu pasti akan merujuk ke misinya ini. Untuk mencapai misi ini pasti kita punya strategi, baik itu dari sisi screening untuk karyawannya sendiri ataupun bagaimana karyawan itu bekerja untuk menjaga kapabilitas atau menjaga kualitas dari si employee kita demi mencapai misi ini. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu ada bagaimana sih struktur organisasi perusahaan saat ini? Misalnya divisi, fungsional, atau matriks gitu. Kalau secara strukturnya seperti ini kan ada yang namanya divisi supporting atau divisi operasional. Ini kan ada QHSE manager. QHSE ini lebih ke hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja. Terus di sini ada yang namanya POSR manager. POSR ini hal-hal yang terkait dengan kontrak kerja segala macam, ini ada di sini. Terus di sini ada tools logistik manager. Jadi ada tools logistik ini peralatan kerja atau apapun itu yang untuk menunjang distribusi sama progress dan delivery. Terus di sini ada delivery manager untuk delivery progress kita, ini ada manajer sendiri. Dia yang akan berhubungan dengan customer kita dan dia akan berhubungan dengan tim-tim kita yang di bawahnya. Gitu juga di sini ada PMO manager. Di perusahaan itu ada namanya PMO. Dia yang akan memonitoring, mengawasi jalannya operasional perusahaan. Terus di sini ada cyber security, karena kita kan bidang kerjanya terkait erat sama yang namanya informasi-informasi penting, informasi-informasi yang sifatnya itu personal lah. Laptop yang kita gunakan itu nggak bisa mengeluarkan data, tapi data masuk bisa, data keluar nggak bisa. Kenapa? Karena sudah dikunci. Itu cyber security. Terus ada juga di sini rekrutmen dan COI. COI ini mungkin nggak familiar, nggak umum di luaran. COI ini conflict of interest, artinya jangan sampai ada hubungan keterlibatan di dalam perusahaan. Di bawahnya ini ada banyak proyek-proyek di sini. Di sini ada, karena kita di sini project base ya. Berdasarkan proyek di sini ada Excel, terus provider ya Excel, Rollhot. Ada di sini
di Excel NPM Project, dan ada teman-teman yang lain di sini. Nah, di bawahnya itu ada project team leader. Project team leader ini adanya di tiap-tiap area. Nah, ini adalah tim yang ada di bawah saya. Total itu ada sekarang sekitar 400-an. Dan ini ada di masing-masing area. Beberapa contoh ini. Excel CNS. CNS ini Central North Sumatera. Nah, dan ada tim leadernya di sana. Kalau ada project lain, saya pegang 2 project di sini. Nah, ini NPA, ini tersentral di Jakarta, tapi cakupannya seluruh Indonesia. Itu kalau untuk strukturnya. Jadi kalau ditanya strukturnya seperti apa, ini strukturnya metrik. Kenapa metrik? Karena orang-orang ini nggak hanya melapor ke satu manajer. Untuk progres dan delivery kerjaan fungsional mereka, itu ngereportnya ke sini, ke Ahmad Satiri ini. Ya. Nah, kalau untuk operasionalnya, costnya segala macamnya, itu dia rekodnya nanti ke sini, ke admin. Baik, terima kasih, sangat jelas sekali ya. Lanjut, bagaimana sih perusahaan mengelola koordinasi dan komunikasi antar divisi? Kalau koordinasi komunikasi, ada yang dilakukan secara official, jadi via email, ada yang menggunakan media sosial. Di sini lebih banyak menggunakan WA. Sebenarnya ada media sosial sendiri. Kita ambil contoh ini ya. Medianya ya, ini adalah media komunikasi antar semua pihak. Ada ini masing-masing. Iya, ada masing-masing ada grupnya sendiri. Kayak Zoom, seringkali untuk Zoom itu waktu di time ini kita pakai Zoom. Terima kasih Bapak. Bagaimana perusahaan melakukan proses perencanaan strategis? Sebenarnya proses perencanaan ini kan kayak pendekatan sistematis buat menentukan strategi kita untuk mencapai yang namanya goals-nya kita. Contohnya gini, flow-nya itu sebetulnya gini. Jadi kita ada info, kita akan ada satu project nih di satu daerah, gitu kan. Kemudian nanti kita akan melakukan yang namanya kick-off meeting. Jadi secara internal itu akan dibahas. Sudah ketahuan nih, proyeknya segini, cost yang akan timbul segini, informasi ke customer. Nah, setelah itu baru nanti dari sisi kitanya kita akan melakukan koordinasi dengan divisi-divisi terkait. Seberapa efektif sih strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan bisnis? Kalau seberapa efektif, kita bisa tahu efektif atau enggaknya itu setelah diimplementasi. Kalau untuk melakukan analisa, kan ada banyak ya, ada yang pakai pendekatan SWOT. Cuma yang lebih simpel itu kan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Baik, terima kasih Bapak. Dilanjutkan saya. Baik, saya di sini ingin menanyakan terkait kepemimpinan. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu gaya kepemimpinan apa yang paling dominan di perusahaan ini dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi budaya kerja? Gini, kalau gaya kepemimpinan itu nggak bisa disamakan untuk semua posisi. Kalau kita lihat di struktur ini, untuk operasional itu gaya kepemimpinannya mungkin birokrasi. Tapi kalau untuk ke teman-teman di lapangan, gaya kepemimpinan itu situasional. Contohnya gini, ini ada masing-masing posisi. Ini ada yang namanya posisi senior RMO. Di senior RMO ini rata-rata mereka ini S2. Untuk RMO, ini rata-rata sarjana S1 teknik. Dan untuk level ke bawah, yang baru lulusan SMA. Artinya gaya kepemimpinan kita pun harus disesuaikan. Jadi situasional. Gaya kepemimpinan yang paling dominan ya situasional untuk orang-orang yang di lapangan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana manajemen perusahaan mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin? Identifikasi itu dimulai dari awal. Jadi ketika screening di hire itu kan ada screening dari sisi dokumentasi atau administrasi, itu biasanya apa namanya sertifikat, ijazah, semuanya kayak gitu ya. Kedua dilihat dari karakter juga, kan ada psikotesnya juga. Nah, kita akan lihat tuh, akan di-mapping karakternya, mana yang koleris, mana yang melankolis, mana yang pragmatis, mana yang sanguin. Kan gini, dalam satu organisasi itu akan berjalan kalau ada 3 faktor. Satu, ada yang namanya leadership, ada yang namanya strategic thinking, ada yang namanya doer. Jadi ada strategiknya yang mikirin, ada leadernya yang menjalankan dan memonitoring, ada yang melaksanakan. Ya kalau tiga komponen ini ada, itu akan jalan satu organisasi. Itu sih. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada program mentoring atau pengembangan kepemimpinan yang diterapkan di perusahaan?
kepemimpinan itu kan bisa timbul kadang-kadang itu karakter. Jadi bisa kita lihat dari kesehariannya dia lebih dominan kemana. Untuk mentoring secara khusus untuk menjadi pemimpin itu nggak ada. Learning by doing aja. Oke baik Bu, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya akan menanyakan terkait motivasi dan pengembangan karyawan. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perusahaan memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang tinggi? Motivasi pun dibedakan di sini. Untuk level-level tinggi ini, ketika kita kasih apresiasi, oh thank you ya, oh makasih, oke, kita kasih dia kebebasan untuk mengeksplor kemampuan dia, itu udah reward buat mereka. Begitu untuk yang level yang di bawahnya. Yang level di bawahnya kita kasih mereka kepercayaan lebih dari apa yang mereka biasa lakukan. Itu udah apresiasi buat mereka. Tapi di level bawah ini beda. Bentuk apresiasi kita dalam bentuk uang. Jadi apresiasi pun beda-beda dari tiap posisi. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada kebijakan atau program khusus untuk pengembangan keterampilan dan karir karyawan? Kalau program khusus ada, kayak di level-level ini, karena kita ini PT-nya kan PT Cina Com Service ya. Iya. Jadi ada pembekalan belajar bahasa Cina. Nah, terus kedua, kalau untuk masing-masing posisi ini balik lagi, ini ada sharing session untuk masing-masing posisi. Yang senior ini dia ada kita buat itu sebulan sekali sih sharing untuk posisi yang di bawahnya, begitu seterusnya. Dan memang lebih banyak hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana perusahaan mengukur kepuasan dan keterlibatan karyawan? Kalau mengukur kepuasan itu dibuat per quarter itu ada. Kita kayak bikin angket-angket penilaian terhadap kebijakan perusahaan dan juga atasan masing-masing plus rekan-rekan kerjanya. Itu kita ada angketnya itu, ada review per quarter. Oke baik, terima kasih. Selanjutnya akan mengenai terkait komunikasi. Apakah perusahaan pernah menghadapi masalah komunikasi antar departemen dan bagaimana hal itu diatasi? Kalau masalah pasti ada. Karena gini, kita balik lagi ya. Ini sifatnya kan akan beda antara operasional dengan fungsional. Operasional ini kan office hour. Mereka kerja pagi, datang jam 8:30, pulang itu jam 5:30. Sementara teman-teman di lapangan itu 24 jam. Kebayang kalau memang mereka mau nginep, biasanya kan itu malam, jam 10 malam. Mereka minta approval buat nginep, dan orang-orangnya nggak pulang. Gimana mereka hidup? Gitu. Makanya gimana cara ngatasinnya? Yaitu dibikin shift-shiftan orang-orang yang memang bertugas untuk approval itu. Baik, saya di sini ingin menanyakan terkait kerjasama tim. Ini ada 2 pertanyaan, yaitu apakah ada praktik atau kebijakan khusus yang membantu membangun kepercayaan dalam tim? Membangun kepercayaan, ya bentuknya paling cuma apresiasi aja. Ada award-award yang diberikan, memang award ini nggak terlalu wah ya, paling cuma sepatu buat teman-teman yang itu, sepatu buat di lapangan. Rewardnya itu pasti dalam bentuk barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan kerja. Baik Pak, terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana konflik dalam tim atau antar departemen biasanya diselesaikan? Ya kayak yang tadi saya bilang, antara operasional dengan teman-teman di lapangan itu kan mesti ada konflik ya. Mereka malu, kemudian sementara orang-orang itu adanya office hour. Gimana cara ngatasinnya? Mereka buat rules sendiri. Terakhir kali request itu di jam 5, itu sebelum mereka pulang. Ya, orang-orang di lapangan pun harus punya plan. Oh nanti malam saya mau nginep nih di sini, harganya segini. Dia akan bikin request itu di jam 5. Kalau memang benar-benar urgent, itu ada yang namanya PMO. Nanti dia akan mewakili. Itu di solusinya kayak gitu. Terima kasih. Pertanyaannya akan ditanyakan oleh Baik, saya izin bertanya. Di sini bagaimana sih perusahaan menindaklanjuti masalah kinerja yang teridentifikasi, masalah kerja yang terlihat di perusahaan? Masalah kinerja itu kan kita ada penilaian. Pertama dari sisi attendance, kedua dari sisi productivity. Dan ketika ada masalah di situ, kita ada tahapannya. Ada yang namanya warning letter pertama, masa berlakunya 3 bulan. Ada yang namanya warning letter kedua, ada yang ketiga. Bahkan kalau yang memang udah fatal dari penipuan atau apa itu langsung dikeluarkan. Jadi memang terukur dari sisi attendance-nya, dari sisi productivity-nya itu semuanya terukur. Kita ada juga report bulanan yang kita sampaikan ke customer. baik. Gitu.
Baik, ya, izin melanjutkan bagaimana perusahaan menghadapi perubahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Balik lagi ke strategi di awal, karena kan perubahan di eksternal kayak regulasi dari pemerintah itu kan pasti berpengaruh. Iya, betul. Contohnya, ketika ada regulasi pemerintah untuk merger satu provider, umpamanya Excel dengan Axis, gitu kan. Tadinya kan satu-satu nih, satu Excel, satu Axis. Otomatis mereka absorb atau mereka memiliki kebutuhan tenaga kerja yang banyak nih. Nah, ketika di manager, ini kan pasti ada karyawan-karyawan yang akan dihilangkan. Makanya strateginya ini kan kita punya jangka waktu 3 tahun. Di tahun pertama kita punya kendala-kendala, itu kita review lagi. Strateginya itu nanti akan diperbarui ikut dari kondisi eksternal maupun internal. Nah itu nanti akan direview lagi. Makanya plan, do, check, action itu yang paling simpel sih, itu yang dilakukan pendekatannya. Baik, bagaimana sih manajemen memastikan bahwa perubahan yang diterapkan tidak mengganggu produktivitas dan kinerja? Kalau setiap perubahan pasti awalnya akan mengganggu, itu pasti karena ada resistensi. Yang kita lakukan adalah bagaimana meminimalkan resiko itu. Kalau perubahan pasti ada. Saya izin melanjutkan untuk pertanyaan untuk lingkungan eksternal ini. Bagaimana sih perusahaan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok, atau pemerintah? Kita biasanya sering ke region itu, kita ketemu sama customer, kita ngobrol, kita cari tahu apa sih sebetulnya yang mereka harapkan seperti apa, terus tingkat kepuasan mereka seperti apa, itu yang kita lakukan. Kita bikin bonding, kita approach mereka, kita lakukan komunikasi sama mereka di luar jam kerja. Itu bagian dari menjaga relation dengan customer. Untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana perusahaan menanggapi perubahan dalam tren industri atau teknologi? Ya kayak sekarang gini deh, kita bergerak di telekomunikasi seluler. Kalau dulu itu kan hampir semua orang menggunakan handphone, baik itu untuk data atau apapun itu di perjalanan ataupun di rumah, gitu kan. Trennya sekarang, warung udah ada wifi, rumah udah ada wifi. Jadi fungsi telkom phone seluler ini benar-benar untuk mobile, hanya digunakan di jalanan. Otomatis scope kita kan jadi berkurang. Dengan berkurangnya scope, berkurang juga jumlah tenaga kerja. Artinya secara growth-nya itu sekarang telekomunikasi seluler ini udah saturasi lah, mentok. Gimana cara ngatasinnya? Kita coba core baru, kita coba bidang-bidang yang baru, yang mungkin masih berkaitan dengan seluler. Kayak wifi ini, ATTH, kita akan bergerak ke sana, mengikuti tren yang sekarang ada. Wifi lagi ramai nih, dan kita akan mencoba untuk bergerak, perusahaan akan mencoba bergerak ke bidang itu. Gitu. Baik, karena pertanyaannya juga sudah habis. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan menjadi narasumber kita pada hari ini. Dari kami, Terima terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.